Untuk mencari emosi yang murni. Aku menyembunyikan kekayaan ratusan miliar. Berperan sebagai pekerja kantoran biasa. Tetapi pacarku mempermalukanku di depan umum. Gaji bulanan 3.000 adalah sampah. Berbalik dan langsung duduk di BMW paman berminyak Si Hao. Kita putus saja. Bai Ningbing membanting tas Prada di tangannya. Dengan suara, "Pak," di atas meja makan yang dilapisi kain putih bersih. Suaranya tidak keras. Tetapi seperti batu yang dilemparkan ke ketenangan. Batu di permukaan danau langsung menarik perhatian semua orang di restoran barat. Mengapa aku bertanya dengan tenang, tanpa sedikit pun riak dalam suaraku? Ketenanganku tampaknya benar-benar membuatnya marah. Dia seperti mendengar lelucon terbaik abad ini. Meninggikan nada suaranya. Tertawa hampa seumur hidup. Mengapa, Si Hao? Beraninya kau bertanya padaku? Mengapa dia tiba-tiba berdiri? Menopang meja dengan kedua tangan. Tubuhnya condong ke depan. Wajah yang dilukis dengan riasan indah itu. Tampak agak terdistorsi karena amarah. Buka lebar matamu. Lihat dirimu sendiri, sudah setahun sejak lulus. Mendapatkan gaji mati 3.000 yuan sebulan. Apa gunanya kamu? Bisakah kamu membeli mobil? Bisakah kamu membeli rumah? Lihat tasku ini. Aku sendiri yang menggesek kartu kredit untuk membelinya. Aku, Bai Ningbing, mengikutimu, apa yang kudapatkan? Kau miskin, tidak ada kemajuan. Atau aku mendapatkanmu mengantarku pulang dari kerja setiap hari dengan sepeda listrik bututmu. Membuatku malu. Suaranya menjadi semakin bersemangat. Tajam seperti paku. Menusuk gendang telinga orang-orang di sekitarnya dengan keras. Dia mengulurkan jarinya yang dipulas dengan cat kuku merah cerah. Menunjuk ke BMW seri 5 baru yang diparkir di pinggir jalan di luar jendela. Lihat. Mobil itu, Tuan Wang yang mengejarku. Baru diambil bulan lalu, lebih dari 500.000. Kalau kamu, kau bahkan tidak rela mengganti sepeda listrik bututmu dengan yang baru. Aku mengangkat kepalaku. Menatap matanya yang dipenuhi amarah dengan tenang. Jadi, kau menyukai Tuan Wang yang bisa membelikanmu BMW 500.000. Memangnya kenapa? Bai Ningbing memasang wajah yang wajar. Bahkan dengan sedikit kesombongan wanita yang bangga. Seharusnya memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik. Si Hao? Jangan salahkan aku karena terlalu realistis. Salahkan saja dirimu sendiri karena tidak becus. Pria miskin membicarakan cinta? Apalagi tidak punya mobil atau rumah. Apalagi mas kawin. Dengan apa kau akan menikahiku? Dengan gaji 3.000 yuanmu itu? Lucu sekali. Setelah selesai berbicara, dia mengambil tas Prada yang dia anggap sebagai rampasan perang. Melirikku dari atas ke bawah. Matanya penuh dengan penghinaan dan jijik. Seolah melihatku sedetik lebih lama adalah penghinaan baginya. Kemudian dia menginjak sepatu hak tinggi 10 cm itu. Tanpa menoleh, dia berjalan dengan tergesa-gesa menuju pintu restoran seperti burung merak yang sombong. Di depan pintu, seorang pria berminyak dengan gaya rambut Mediterania. Dengan perut buncit sudah menunggu lama. Dia melihat Bai Ningbing keluar. Segera menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Dengan rajin membukakan pintu mobil untuknya. Tangan gemuk yang tidak jujur mencubit pinggang Bai Ningbing yang montok dengan keras. Tidak hanya tidak marah, malah mendorongnya dengan manja. Kemudian duduk di kursi penumpang mobil BMW. Aku melihat mobil BMW itu tanpa ekspresi. Dan tidak ada amarah di hatiku. Juga tidak ada kesedihan. Hanya gelombang kelelahan yang mendalam yang datang. Permainan anak miskin yang memakan waktu 1 tahun ini berakhir di sini. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Setahun yang lalu, aku muak dengan wajah-wajah munafik yang mendekatiku karena urusan keluargaku. Juga untuk menemukan emosi murni yang tidak tercampur dengan materi apapun. Aku menyembunyikannya dari keluargaku. Semua orang datang sendirian ke kota selatan yang asing ini. Aku menyewa kamar istri tua yang paling sederhana. Apartemen kecil dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu menemukan pekerjaan sebagai juru tulis dengan gaji bulanan 3.000. Setiap hari berdesakan di bus dan makan makanan cepat saji.
menjalani kehidupan karyawan kantor yang paling biasa. Saat itulah, aku bertemu Bai Minbing. Dia cantik, suka berdandan, dan diakui sebagai dewi di perusahaan. Aku mengejarnya, dia setuju dengan setengah hati. Dengan naifnya mengira bahwa dia menyukai diriku. Adalah sarapan yang aku siapkan untuknya setiap hari. Adalah perhatianku yang tak henti-hentinya saat dia sakit. Adalah penghematanku. Hanya untuk membelikannya lipstik yang dia sukai. Sekarang sepertinya, aku terlalu naif. Naifnya menggelikan. Dia tidak pernah menyukaiku sebagai diriku sendiri. Tetapi potensi keuntungan yang dia kira akan kumiliki di masa depan. Ketika dia menyadari bahwa aku hanyalah orang yang tidak berguna. Dia tanpa ragu menendangku pergi. Dan berlari ke pelukan lain yang bisa memuaskan keinginan materialnya. Aku membayar tagihan dan keluar dari restoran barat yang membuatku sesak napas itu. Angin membawa kelembapan air sungai. Membeku dan bertiup di wajahku. Membuyarkan sedikit kesadaranku. Dan membuat perasaan jengkel di hatiku semakin jelas. Aku tidak pulang sendirian. Berjalan tanpa tujuan di sepanjang tepi sungai. Sepatu kulit di kakiku menginjak jalan batu. Mengeluarkan gema kesepian. Saat itu, aku melihat di bangku di tepi sungai tidak jauh dari sana, ada sosok yang sangat kecil meringkuk. Seorang gadis. Dia hanya mengenakan gaun tipis pudar. Dengan kaki telanjang. Dia menggigil kedinginan dalam angin musim gugur yang dalam. Seluruh tubuhnya meringkuk. Seperti anak kucing yang ditinggalkan oleh dunia. Karena semacam kesadaran yang tidak jelas. Aku berjalan mendekat. Hei, apakah kamu baik-baik saja? Aku melembutkan suaraku. Mengulurkan tangan dan dengan lembut mendorong bahunya. Dia tidak bereaksi sama sekali. Tubuhnya seperti batu es. Hatiku tiba-tiba melonjak. Perasaan firasat buruk muncul di benakku. Aku segera berjongkok dan mengulurkan tangan untuk merasakan dahinya. Sentuhan dingin yang menusuk tulang. Kemudian meletakkan jariku di bawah hidungnya. Napas yang sangat lemah hingga hampir tidak ada. Seolah-olah akan benar-benar terputus sedetik kemudian. Tidak sempat berpikir panjang. Aku langsung mengangkatnya dari bangku. Sensasi di tanganku sangat ringan. Seolah-olah segenggam bulu tanpa berat. Membuat hatiku terasa sakit yang tak terlukiskan. Aku bahkan bisa merasakan dengan jelas tubuh kurusnya yang bertulang. Menekan lenganku. Aku menggendongnya dan berlari seperti orang gila ke pinggir jalan. Berhenti taksi. Bergegas menuju rumah sakit terdekat secepat mungkin. Pasien memiliki penyakit jantung bawaan yang parah. Ditambah dengan kekurangan gizi kronis dan stimulasi suhu rendah. Memicu gagal jantung akut. Selamatkan 10 menit lagi. Tubuh. Seekor menciut kembali. Di ruang gawat darurat. Seorang dokter tua melepas maskernya. Berkata kepadaku dengan wajah serius. Dengan nada ketakutan. Aku melihat gadis yang masih tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit itu. Dia berbaring dengan tenang di sana. Dengan masker oksigen di wajahnya. Tubuhnya yang kurus tampak lebih tipis di bawah gaun pasien yang lebar. Aku tidak bisa mengatakan perasaan apa yang ada di hatiku. Ada keberuntungan. Ada belas kasihan. Dan juga sedikit keterlibatan keluarga yang tidak dapat dijelaskan. Pergi urus formalitas rawat inap dulu. Situasinya darurat. Bayar deposit 100.000 dulu. Perawat menyerahkan slip pembayaran kepadaku dengan nada resmi yang baik. Aku mengangguk. Suara ayahku penuh dengan keraguan. Kau gila ya? Raungan yang ada di kartu pribadimu itu. Pasti hanya tipuan.
Atau kau pikir ayahmu ini sudah pikun? Berakting yang total ya? Aku menjelaskan dengan tak berdaya. Dengan sengaja memasang sedikit ekspresi malu dalam suara. Seolah-olah sangat kesulitan. Aku tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dengan identitasku saat ini. Aku sangat membutuhkan 100.000. Transfer ke kartu gajiku saja. Aku akan menulis surat hutang dengan bunga dan menghitungnya untukmu. Aku sengaja menekankan kata pinjam dan bunga. Juga memasang ekspresi cemas karena uang. Benar saja, seorang perawat kecil yang lewat sambil membawa nampan. Mendengar perkataanku. Menatapku dengan tatapan penuh simpati. Seolah-olah dia berkata, anak muda itu benar-benar tidak mudah. Untuk menyelamatkan orang. Dia harus meminjam uang dari keluarganya dengan bunga. Kau ini, anak kecil, di ujung telepon sana. Ayahku tertawa sambil memarahi. Namun nadanya melembut. Dengan sedikit rasa sayang. Baiklah, baiklah. Aku akan mentransfer 200.000 kepadamu. Lebih baik berlebihan daripada kekurangan saat bepergian. Jangan menyiksa dirimu di luar sana. Oh ya? Kapan kau akan membawa gadis baik yang tidak mata duitan untuk diperkenalkan pada ayah? Ibu sudah lama merindukanmu. Sudah, sudah. Jika ada yang cocok akan kubawa pulang. Aku menjawab dengan tidak jelas. Dengan tergesa-gesa menutup telepon. Tak lama kemudian ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat muncul, memberitahukan bahwa 200.000 telah ditransfer. Aku memegang kartu gaji itu. Yang saldonya hanya 2.000 lebih. Berjalan ke loket pembayaran. Membayar deposit 100.000. Dan menyelesaikan urusan rawat inap. Saat aku kembali ke kamar. Anak di ranjang sudah bangun. Dia membuka sepasang mata rusa kecilnya. Mata besar yang basah. Menatapku dengan ragu-ragu. Orang asing ini tampak linglung, gelisah, dan sedikit waspada yang hampir tidak terlihat. Bagaimana perasaanmu setelah bangun? Apakah ada yang terasa tidak nyaman? Saya mencoba membuat suara saya terdengar lembut dan tidak berbahaya. Dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi suara yang keluar pelan dan halus. Seperti rengekan anak kucing. Apakah kamu yang menyelamatkan saya? Hanya kebetulan melihat di tepi sungai. Siapapun akan melakukan hal yang sama. Aku menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. Terima kasih. Dia berjuang untuk duduk dan meminta maaf kepada saya. Tetapi karena tubuhnya lemah, dia mencoba beberapa kali tanpa berhasil. Jangan bergerak. Berbaringlah. Kata dokter. Kamu perlu istirahat. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan bahunya. Menghentikan gerakannya. Aku sudah membayarkan biaya pengobatanmu. Kita bicarakan setelah kamu sembuh. Begitu mendengar kata biaya pengobatan. Wajahnya yang sudah pucat. Langsung menjadi lebih pucat. Sepasang mata jernih itu dengan cepat tertutup lapisan kabut. Seolah akan jebol kapan saja. Berapa banyak? Aku pasti akan bekerja keras untuk membayarnya kembali. Dia menggigit bibir bawahnya. Dengan suara terisak. Melihat penampilannya yang menyedihkan dan hampir menangis ini. Hatiku yang menjadi sedikit dingin karena Bai Ningbing. Hati yang keras. Entah kenapa menjadi sedikit lembut. Tidak usah terburu-buru. Aku mengalihkan pembicaraan. Mencoba meredakan ketegangannya. Siapa namamu? Di mana rumahmu? Aku akan menghubungi keluargamu untuk menjagamu. Ketika keluarga disebut, cahaya di matanya langsung meredup. Bulu matanya yang panjang terkulai. Seperti dua sayap kupu-kupu yang terluka. Dia menundukkan kepalanya dan bersuara. Dengan sedikit tercekat. Nama saya Liu Ruyan. Saya tidak punya keluarga lagi. Dalam percakapan yang terputus-putus berikutnya. Saya secara kasar memahami situasinya. Dia adalah seorang yatim piatu. Tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Dengan usahanya sendiri dan pinjaman mahasiswa dari negara, dia diterima di sebuah universitas lokal.
Namun karena penyakit jantung bawaan, dia harus minum obat dalam jangka panjang untuk mengendalikan penyakitnya. Pengeluaran ini merupakan beban berat baginya. Untuk mendapatkan uang pengobatan dan biaya hidup, dia terus bekerja keras di waktu senggangnya. Namun restoran tempat dia bekerja baru-baru ini tutup karena manajemen yang buruk. Dia tidak dapat menemukan pekerjaan baru untuk sementara waktu. Dan uangnya sudah habis. Dia sudah beberapa hari tidak makan dengan benar. Malam ini dia mengalami serangan jantung mendadak. Ditambah dia juga kelaparan. Sehingga dia pingsan di tepi sungai. Seolah-olah bukan karena saya kebetulan lewat. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia berkata, dia tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Asrama sekolah sudah ditutup karena libur musim panas. Dan dia telah membatalkan sewa rumah yang sebelumnya untuk menghemat uang. Aku melihat gadis kurus kecil di depanku. Tak berdaya dan tak punya sandaran. Seolah bisa dirobohkan oleh angin. Suatu pikiran terlintas di hatiku. Muncul di luar kendali. Jika kamu tidak keberatan. Aku membuka mulut tanpa sadar. Rumah kontrakan saya masih memiliki kamar kosong. Kamu bisa tinggal di sana dulu. Begitu kata-kata itu keluar, aku menyesalinya. Ini terdengar seperti rayuan yang tidak baik. Benar saja. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata jernih itu langsung dipenuhi kewaspadaan dan kehati-hatian. Dia menatapku dengan tidak percaya. Tubuhnya tanpa sadar menyusuk ke belakang. Jangan salah paham. Begitu aku melihat reaksinya, aku tahu dia salah paham. Aku dengan cepat melambaikan tangan untuk menjelaskan. Saya tidak punya maksud lain. Saya hanya melihat Anda seorang gadis yang baru keluar dari rumah sakit. Dan tidak punya tempat untuk pergi. Benar-benar sangat menyedihkan. Rumah saya memiliki 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Anda tinggal di kamar tidur kedua. Saya tinggal di kamar tidur utama. Mari kita tidak saling mengganggu. Sewa. Anda tidak perlu mengurus air dan listrik. Setelah Anda mendapatkan pekerjaan. Atau menemukan tempat tinggal yang cocok. Kemudian pindah saja. Mungkin karena saya terlihat tidak seperti orang jahat. Mata saya cukup tulus. Atau mungkin dia benar-benar sudah putus asa. Tidak punya pilihan lain. Liu Ruyan menunduk dan terdiam lama. Akhirnya dia mengangguk pelan dengan suara hampir tidak terdengar. Seminggu kemudian, kondisi fisik Liu Ruyan pada dasarnya stabil. Dan memenuhi standar untuk keluar dari rumah sakit. Saya membantunya menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit. Membawanya kembali ke rumah kecil tua sewaan saya yang sengaja saya sewa untuk merasakan kehidupan. Itu adalah rumah susun tua tahun 90-an. Dengan dekorasi 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu yang sesederhana mungkin. Dindingnya agak berbintik-bintik dan menguning. Tapi untungnya orang yang sedikit perfeksionis seperti saya merawatnya dengan bersih dan tenang. Jadi bisa dibilang cukup hangat. Kamu tinggal di kamar ini saja. Aku menunjuk ke kamar tidur kecil. Menggaruk-garuk kepala sedikit malu. Aku biasanya menggunakannya sebagai ruang belajar. Hanya ada meja belajar sederhana di dalamnya. Rak buku yang hampir rusak. Bahkan tidak ada tempat tidur. Liu Ruyan berdiri di depan pintu. Tampak sedikit bingung. Kedua tangannya dengan gugup memilih sudut pakaiannya. Seperti binatang kecil yang ketakutan yang tersesat ke wilayah manusia. Matanya dipenuhi dengan kecemasan terhadap lingkungan yang asing. Saya tidak punya pakaian ganti. Dia menunduk. Suaranya sekecil nyamuk. Hah! Baru kemudian saya tiba-tiba ingat. Pakaian yang dikenakannya saat keluar dari rumah sakit masih pakaian yang sama. Telah dicuci oleh rumah sakit. Namun tetap terlihat usang dan putih pucat. Selain pakaian yang dikenakannya, dia tidak punya apa-apa. Tunggu sebentar. Saya masuk ke kamar saya sendiri. Menggeledah lemari untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menemukan satu dari bagian paling bawah. Kaos putih bersih yang hampir tidak pernah saya pakai dan celana pendek olahraga longgar. Pakai ini dulu ya. Besok aku akan membawamu untuk membeli yang baru. Aku menyerahkan pakaian itu kepadanya.
Mataku sedikit menghindar. Tidak berani menatap matanya. Memberinya pakaian pria dewasa. Pasti tidak pas. Terima kasih padanya. Pipi memerah saat menerima pakaian itu. Sambil memeluknya dia berbisik. Terima kasih. Seperti seekor kelinci kecil. Dia dengan cepat masuk ke kamar mandi. Mendengarkan suara air yang mengalir di kamar mandi. Aku duduk di sofa ruang tamu. Merasa sedikit tidak nyaman. Apa yang sedang kulakukan? Seorang pria dewasa berusia 20-an. Begitu saja membawa pulang seorang gadis asing yang baru dikenalnya seminggu. Bagaimanapun aku memikirkannya. Rasanya sangat tidak masuk akal. Tapi ketika aku memikirkan mata tak berdaya dan bersihnya di rumah sakit. Ketika aku memikirkan dirinya meringkuk di bangku tepi sungai. Penampilannya yang menyedihkan seperti akan mati. Aku merasa hal ini sepertinya tidak terlalu tidak masuk akal. Segera, pintu kamar mandi terbuka dengan bunyi klik. Liu Ruyan keluar setelah mandi. Kaos katun putih polos menjadi sedikit transparan setelah basah oleh air. Wajahku langsung terasa panas. Dengan cepat mengalihkan pandangan. Merasa jantungku berdebar kencang. Kenapa rambutnya tidak dikeringkan? Baru keluar dari rumah sakit. Hati-hati masuk angin. Aku berkata dengan tenang. Tapi suaraku agak kering. Aku tidak punya pengering rambut. Dia menundukkan kepalanya. Menjawabku dengan pelan. Baru aku ingat. Aku seorang pria dewasa. Biasanya rambutku hanya menggunakan handuk. Mengusapnya begitu saja sudah selesai. Sama sekali tidak membutuhkan benda seperti pengering rambut. Kamu tunggu, tanpa berkata apa-apa. Aku meraih jaket dan bergegas turun. Di bawah ada sebuah toko serba ada yang buka 24 jam. Aku masuk dan memilih pengering rambut yang paling murah. Membayar dan berlari kembali. Sesampainya di rumah. Liu Ruyan masih seperti siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan. Berdiri di tempat dengan bingung. Melihat pengering rambut yang kupegang. Dia tertegun sejenak. Seberkas keterkejutan dan keharuan melintas di matanya. Kemarilah dan duduk. Aku menunjuk ke sofa. Dia ragu-ragu sejenak. Tetapi tetap patuh menghampiriku. Duduk di tempat yang aku tunjuk. Aku berdiri di belakangnya. Mencolokkan steker pengering rambut ke stop kontak dengan kikuk. Membantunya mengeringkan rambutnya di bawah. Rambutku panjang dan lembut. Seperti sutra berkualitas tinggi. Meluncur melewati ujung jariku. Dengan aroma sampo yang samar. Aromanya sangat harum dan berlama-lama. Ujung hidungku. Detak jantungku mulai tidak teratur lagi. Angin hangat dari pengering rambut bertiup di ruang tamu yang sempit. Suasananya agak canggung. Dan agak sulit diungkapkan. Tidak ada dari kami yang berbicara. Hanya suara pengering rambut yang bergema. Setelah akhirnya mengeringkan rambutnya. Aku mematikan pengering rambut dan berdeham berkata. Sudah larut. Tidurlah lebih awal. Besok aku akan membawamu membeli beberapa perlengkapan sehari-hari dan tempat tidur. Dia mengangguk. Berbisik selamat malam padaku. Si Hauge berbalik dan kembali ke kamar. Aku berbaring di tempat tidurku. Memeluk mantel itu. Dan tidak bisa tidur. Keesokan harinya, aku tidak dibangunkan oleh jam alarm. Melainkan oleh aroma yang datang dari dapur. Aku mengucek mata dengan wajah mengantuk. Berjalan ke pintu dapur. Dan langsung tersadar. Kulihat Liu Ruyan mengenakan mantel yang kubeli untuk mie instan. Dengan apron merah muda bergambar babi kartun. Sibuk di depan kompor kecil. Apron itu tampak agak lucu di tubuhnya yang kurus. Tetapi entah kenapa terasa harmonis. Di panci masak bubur putih. Yang mengepul dengan panas. Dan aroma nasi memenuhi udara. Di piring kecil di sampingnya juga tertata rapi 2 batang cakwe yang dibeli dari toko sarapan di bawah. Dan sepiring kecil acar lobak yang dia potong sendiri. Kamu bangun sepagi ini. Aku sedikit terkejut. Juga sedikit memasak bubur. Aku, seorang pria dewasa,
Malah dibuatkan sarapan oleh tamu yang masih dalam masa pemulihan. Dia terkejut dengan suaraku. Seperti rusa kecil yang ketakutan. Menoleh ke belakang. Melihatku dengan senyum malu-malu di wajahku. Aku lihat ada bahan di kulkas, jadi aku masak bubur seadanya. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan. Semoga enak. Aku memang suka minum bubur di pagi hari. Aku duduk di depan meja makan yang catnya mengelupas itu. Menuangkan semangkuk bubur. Bubur putih yang sangat biasa. Dimasak dengan api yang pas. Dia sedikit hancur lalu langsung meleleh. Bagaimana mungkin tidak bisa tidur setelah menghabiskan semangkuk bubur panas? Seluruh perut terasa hangat. Bahkan hatiku pun ikut menghangat. 10. Kak Hao. Dia duduk di hadapanku. Memegang mangkuk dengan kedua tangan. Berkata dengan hati-hati. Terima kasih sudah menampungku. Setelah aku mendapatkan pekerjaan, aku pasti akan segera mengembalikan biaya pengobatan dan biaya sewa kamar selama ini kepadamu. Sudah kubilang. Tidak perlu. Melihat penampilannya yang serius itu membuatku sedikit geli. Tugas terpentingmu sekarang adalah memulihkan kesehatanmu, kata dokter. Kamu kekurangan gizi dalam jangka panjang. Harus makan 3 kali sehari tepat waktu. Dengar, nada bicaraku. Dengan sedikit ketegasan yang tak terbantahkan. Dia tertegun sejenak. Lalu dengan patuh menjawab, menundukkan kepala. Menyeruput bubur sedikit demi sedikit. Ujung telinganya yang putih bersih. Diam-diam memerah dengan warna merah muda yang lucu. Setelah sarapan, aku membawanya ke supermarket besar terdekat. Aku pergi ke area furnitur terlebih dahulu untuk memilihkan dia tempat tidur kayu solid berukuran 1,5 meter dan kasur yang empuk. Meminta toko untuk mengantarkannya sore ini. Lalu aku membawanya ke area pakaian untuk membelikannya beberapa set pakaian rumahan ganti, gaun, juga pakaian dalam dan sepatu. Dia selalu seperti buntut kecil. Mengikutiku selangkah demi selangkah. Setiap kali aku mengambil sehelai pakaian dan bertanya apakah dia menyukainya, dia seperti anak ayam comie. Mengangguk dengan penuh semangat dan berkata dia menyukainya. Tetapi ketika dia diam-diam melihat harga pada label harga, dia akan sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dan terus menggelengkan kepalanya, terlalu mahal. Kak Si Hao. Ini terlalu mahal. Mari kita beli yang lebih murah. Barang di kios sudah cukup. Tidak mahal. Aku langsung memasukkan gaun kuning muda ke dalam pelukannya. Dan berkata tanpa bisa dibantah. Coba ini. Aku pikir kamu pasti terlihat bagus dengan warna ini. Melihatnya keluar dari kamar pas. Berubah dengan gaun baru yang bersih dan indah. Walaupun tubuhnya masih kurus. Tetapi seluruh kulitnya jelas jauh lebih baik. Seperti bunga aster kecil yang masih kuncup dengan embun yang berat. Segar dan indah. Sore itu, kami pulang membawa tas besar dan kecil. Seperti pasangan muda sejati. Menambahkan berbagai perlengkapan sehari-hari untuk rumah sementara kami. Kehidupan bersama Liu Ruyan pun secara resmi dimulai. Untuk memberikan nutrisi padanya. Aku yang sejak kecil tidak pernah menyentuh air musim semi. Bahkan jarang memasuki dapur. Mulai melihat resep makanan di ponsel. Mulai dari nol. Mempelajari resep. Mulai dari telur orak-arik tomat yang paling sederhana. Hingga daging babi rebus yang sedikit lebih rumit. Iga asam manis. Sayap ayam Coca-Cola. Walaupun prosesnya selalu penuh dengan kekacauan. Bukan garam. Terlalu banyak garam atau terlalu sedikit gula. Dan seringkali membuat dapur berantakan seperti lokasi setelah Perang Dunia. Tetapi Liu Ruyan selalu makan dengan sangat lahap. Tidak pernah pilih-pilih. Dia akan memakan semua hidangan aneh yang aku buat. Lalu sambil dengan puas mengelus perut kecilnya. Sambil menatapku dengan mata berbinar penuh kekaguman. Kak Si Hao. Masakanmu adalah yang paling enak di seluruh dunia. Aku tahu dia berusaha membuatku bahagia. Tetapi hatiku masih terasa manis seperti makan madu. Dunia dia sangat kecil dan juga sederhana. Makan makanan yang aku buat sendiri. Meskipun sedikit gagal,
Dia akan senang sepanjang hari. Menonton film komedi tanpa alur yang jelas. Dia akan tertawa terbahak-bahak. Tanpa kendali. Menerima seikat kecil bunga aster diskon yang aku beli sepulang kerja. Dia bisa memeluknya dan melihatnya setengah hari. Lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam botol besar. Dan memajangnya. Dia bagiku adalah gambar putih bersih tanpa celah, murni dan bersih. Indah yang tidak nyata. Dia membuat hatiku yang menjadi dingin dan keras karena Bai Ningbing. Penuh keraguan. Secara tidak sadar perlahan-lahan melunak. Dan disembuhkan. Aku secara bertahap menyadari. Ternyata dipercaya dan diandalkan tanpa syarat oleh seseorang. Adalah perasaan yang luar biasa. Perasaan ini jauh lebih besar daripada menandatangani kontrak yang menguntungkan di pasar. Lebih bisa memberiku kepuasan dan pencapaian yang tak tertandingi. Di bawah asupan makananku yang cermat. Tubuh Liu Ruyan membaik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pipinya yang semula pucat mulai memiliki warna merah yang sehat. Tubuhnya yang kurus seperti bambu juga mulai berisi. Saat tersenyum, ada dua lesung pipi yang dangkal dan imut. Dia bukan lagi gadis kecil pemalu yang hanya berani meringkuk di sudut saat pertama kali datang. Bahkan tidak berani berbicara keras denganku. Dia akan secara aktif membantuku membersihkan kamar. Dan mencucikan kaos kaki bauku yang berantakan. Dia mencuci kaos kakiku yang bau dengan air mata berlinang. Lalu menjemurnya di balkon. Memancarkan aroma sinar matahari dan deterjen. Dan akan menungguku jika aku lembur. Saat aku pulang larut malam, dia akan menyalakan lampu hangat. Dan menyajikan semangkuk sup hangat yang menenangkan. Dan akan berusaha menghiburku saat aku merasa kesal karena pekerjaan. Dan mengerutkan kening. Dengan menceritakan lelucon dingin yang sama sekali tidak lucu. Berusaha keras membuatku bahagia. Kami tidak pernah mengucapkan kata-kata tentang suka dan cinta. Tetapi semakin seperti keluarga yang sebenarnya. Penuh dengan kehangatan dan kehidupan sehari-hari. Hari ini, perusahaan tempat aku bekerja memberikan bonus sebesar 5.000 yuan kepada setiap karyawan karena telah menyelesaikan proyek besar. Aku merasa sangat senang. Dan memutuskan untuk mengajak Liu Ruyan makan enak di luar. Untuk merayakannya. Aku secara khusus memilih restoran Jepang yang baru dibuka. Saya melihat ulasan bagus secara online. Lingkungannya tenang dan elegan. Harganya juga masih dalam jangkauan yang bisa ditanggung oleh karakter saya yang miskin ini. Kami baru saja duduk di dekat jendela dan memesan makanan. Sebuah suara yang sangat sumbang dan pedas terdengar di telinga saya. Bukankah ini pemuda ambisius dari perusahaan kita? Ketika saya mendongak, saya melihat wajah yang tidak ingin saya lihat lagi seumur hidup saya. Bai Ningbing sedang memeluk mesra manajer Wang yang berkepala botak itu. Tubuhnya penuh dengan perhiasan. Di lehernya ada kalung semanggi berdaun 4 Van Cleef's Arpels yang sangat berharga yang saya kenali. Wajahnya dengan riasan yang halus. Dia menatapku dan Liu Ruyan di depanku dengan jijik. Kenapa setelah dicampakkan olehku? Kamu begitu cepat merendahkan dirimu. Mencari barang murahan seperti itu dengan tatapan pilih-pilih. Tanpa menyembunyikan, dia menatap Liu Ruyan yang mengenakan gaun sederhana dari atas ke bawah. Penghinaan dan cemoohan di matanya seperti jarum beracun. Menusuk orang dengan kejam. CK, CK, CK. Dari mana pakaian ini berasal? Terlihat sangat kumuh. Wajahmu juga sangat pucat. Jangan-jangan kamu sakit-sakitan. Si Hao? Kamu benar-benar semakin buruk saja. Seleramu juga semakin buruk. Meninggalkan angsa putih sepertiku. Malah memungut kaleng obat yang entah keluar dari tumpukan sampah mana sebagai harta karun. Kata-katanya diucapkan dengan keras dan kasar. Beberapa meja pelanggan di sekitar menoleh ke arah kami. Menunjuk-nunjuk ke arah kami. Wajah Liu Ruyan langsung memucat. Seperti selembar kertas yang rapuh. Tangannya di bawah meja. Mencengkeram erat ujung bajuku. Ujung jarinya dingin. Sedikit gemetar. Api di hatiku langsung berkobar. Membakar seluruh akalku. Aku bisa mentolerir dia mempermalukanku. Tapi aku sama sekali tidak bisa mentolerir dia menyakiti Liu Ruyan. Aku menarik Liu Ruyan ke belakangku, menghalangi tatapan jahat Bai Ningbing. Lalu tiba-tiba berdiri.
Menatapnya dengan mata sedingin pisau, dia 100 kali lebih bersih darimu. Suaraku tidak keras. Tapi setiap kata seperti diambil dari ruang es. Membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Wajah sombong dan bangga Bai Ningbing langsung membeku. Dia mungkin tidak menyangka bahwa aku, yang selalu patuh di depannya, berani berbicara dengannya dengan nada seperti ini. Apa yang kamu katakan? Ulangi lagi. Aku bilang aku maju selangkah. Ucapku dengan jelas kata demi kata. Dia memaksamu bersih. Melihat itu, Wang di samping. Rekan wanitanya diperlakukan tidak adil. Wajahnya juga tidak bisa menahannya. Dia berdiri dengan perut bir yang hampir meledakkan jasnya. Menunjuk hidungku dan berteriak dengan marah. Hei anak muda, bagaimana kamu berbicara? Jaga mulutmu. Apa kau tahu siapa aku? Percaya atau tidak, satu kata dariku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di kota ini. Aku tidak tahu siapa kamu. Dan aku juga tidak tertarik untuk tahu. Aku bahkan tidak repot-repot melihatnya. Pandanganku masih terpaku pada wajah Bai Ningbing. Jaga wanitamu dengan baik. Jangan biarkan dia seperti anjing gila yang terkena rabies. Menggigit orang, kau mencari mati. Wang benar-benar marah padaku. Wajahnya memerah karena marah. Mengangkat tangannya yang memakai jam tangan emas besar. Dan ingin menampar wajahku. Mataku menjadi dingin. Aku meraihnya secepat kilat. Pergelangan tangan yang diayunkan. 5 jari sedikit mengerahkan kekuatan. Jeritan melengking seperti babi disembelih. Seketika memenuhi seluruh restoran. Wajah gemuk Wang terdistorsi karena rasa sakit yang hebat. Berubah bentuk. Keringat dingin langsung keluar. Manajer restoran datang setelah mendengar suara itu. Melihat kekacauan di sana. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia terus membungkuk dan meminta maaf. Tuan, Tuan. Bicaralah baik-baik. Tolong jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Aku melepaskan tanganku dengan jijik. Seperti membuang sesuatu yang kotor. Aku malas melihat wajah menyedihkan mereka lagi dan menarik. Liu Ruyan yang masih terkejut dan berjalan keluar dari restoran tanpa menoleh ke belakang. Maaf. Kak Xihao, ini semua salahku. Membuatmu kesulitan. Begitu keluar dari restoran. Tertimpa angin dingin di luar. Saraf tegang Liu Ruyan akhirnya putus. Air mata seperti manik-manik yang putus talinya. Jatuh tak terkendali. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku berhenti. Berbalik. Dengan lembut menggunakan ujung jariku untuk menyeka air mata di wajahnya yang membeku, tampak sangat lembut. Ini salahku. Seharusnya aku tidak membawamu ke tempat seperti ini. Bertemu orang seperti ini? Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dengan nada sengau yang kental. Ketergantungan yang bahkan tidak disadarinya sendiri. Kak Xihao. Terima kasih. Terima kasih. Ketika semua orang menatapku dengan tatapan aneh. Saat aku, tanpa ragu maju untuk melindungiku. Malam itu, kami tidak kembali ke restoran Jepang yang menjijikan itu. Aku membelikannya takoyaki panas di warung pinggir jalan. Dia duduk di bangku pinggir jalan. Di bawah lampu jalan yang redup. Menusuk takoyaki dengan tusuk bambu. Satu demi satu. Makan dengan serius. Sangat puas. Hanya saja mata indahnya masih merah. Seperti kelinci kecil yang dianiaya. Aku duduk diam di sisinya. Menatap wajah kecilnya dari samping. Tiba-tiba ada pikiran di benakku. Menjadi sangat jelas. Aku yakin aku sepertinya sudah sangat mencintai gadis kecil malang dan imut yang aku temukan dari tepi sungai ini. Konflik di restoran Jepang itu seperti katalis. Membuat lapisan kertas jendela yang samar-samar di antara kami diam-diam ditembus. Hubungan antara aku dan Liu Ruyan tampaknya selangkah lebih dekat. Dan menjadi lebih halus. Cara dia menatapku. Tidak hanya rasa terima kasih dan ketergantungan. Tetapi juga sedikit rasa malu seorang gadis kecil dan kekaguman yang jelas.
Dan aku juga menerima perubahan yang tak terucapkan ini secara diam-diam. Aku mulai sangat menantikan saat pulang kerja setiap hari. Karena aku tahu saat membuka pintu, aku akan melihat sosok hangatnya yang sibuk di dapur. Aku mulai terbiasa mengucapkan selamat malam kepadanya setiap malam sebelum tidur. Mendengarkan dia berbagi berbagai hal menarik yang dia temui sepanjang hari kepadaku. Bahkan hanya anak kucing di bawah yang melahirkan satu sarang anak. Aku bahkan mulai merencanakan masa depan kita di luar kendali. Setelah permainan anak miskin ini selesai, aku akan mengakui segalanya padanya. Lalu aku akan membawanya pulang untuk bertemu orang tuaku. Orang tuaku pasti akan menyukai gadis baik yang sederhana dan baik hati ini. Tanpa mengandung kotoran apapun. Kami akan mengadakan pernikahan yang megah. Aku akan menjadikannya pengantin wanita paling bahagia di dunia. Namun, semua rencana indahku benar-benar kacau oleh perubahan mendadak. Hari ini, hari pemeriksaan rutin penyakit jantung Liu Ruyan. Aku secara khusus mengambil cuti 1 hari. Menemaninya ke rumah sakit. Di kantor dokter, dokter yang merawat melihat laporan pemeriksaan dan USG jantung di tangannya. Kerutan di dahinya membentuk karakter, cuan, yang dalam. Hatiku juga tenggelam sedikit demi sedikit dengan ekspresinya. Situasinya tidak baik. Dokter mengangkat kepalanya. Melihat kami berdua dengan nada yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari laporan tersebut, kerusakan katup jantungnya terus memburuk. Obat-obatan sudah sulit untuk memainkan peran kontrol yang efektif. Saya menyarankan operasi penggantian katup jantung sesegera mungkin. Tidak bisa ditunda lagi. Hatiku tenggelam tiba-tiba. Seolah-olah dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat. Bahkan bernapas menjadi sulit. Dokter bedah. Apakah tingkat keberhasilan operasi tinggi? Apakah risikonya besar? Operasi penggantian katup jantung itu sendiri sudah sangat matang di Tiongkok. Tingkat keberhasilannya lebih dari 95%. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Tapi dokter berhenti. Melihat kami dengan ekspresi malu. Biaya operasinya sangat mahal. Ditambah dengan obat-obatan impor yang perlu digunakan setelah operasi dan perawatan pemulihan di kemudian hari. Semuanya akan menelan biaya setidaknya 500.000. 500.000. Angka ini bahkan tidak sebanding dengan harga makan bagiku. Tetapi bagi Si Hao, yang sekarang memiliki gaji bulanan 3.000. Ini tidak diragukan lagi adalah gunung yang tidak mungkin diatasi. Jadi gunung Tai yang menghancurkan segalanya. Saya dengan jelas melihat Liu Ruyan di samping saya. Tubuhnya bergoyang tak terkendali. Wajah yang akhirnya sedikit memerah. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Tanpa sedikit pun kehidupan. Setelah keluar dari rumah sakit, dia terus terdiam. Menundukkan kepala. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Seluruh dirinya seperti orang yang kehilangan jiwa. Aku tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia takut dan putus asa. Dan terlebih lagi menyalahkan diri sendiri. Jangan khawatir. Aku menggenggam erat tangannya yang dingin seperti es. Berusaha menyalurkan kehangatanku padanya. Soal uang, biar aku yang memikirkannya. Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Cukup fokus untuk sembuh. Akhirnya dia mengangkat kepalanya. Mata yang dulunya jernih dan cerah itu kini dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Kak Si Hao. Itu 500.000. Dari mana kita bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak ingin terus membebanimu. Aku sudah terlalu banyak berhutang padamu. Apa yang kamu bicarakan? Dengan hati pedih aku memeluknya erat. Mengusap daguku ke rambutnya yang lembut. Ada aku? Dengan aku semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Aku menghiburnya dengan nada yang tegas. Sementara dalam hati aku sudah mulai berpikir cepat. Sudah waktunya. Permainan konyol ini harus segera diakhiri. Aku tidak bisa dan tidak akan pernah mengizinkan nyawanya untuk dipermainkan. Namun, aku masih meremehkan kebaikannya. Dan juga meremehkan keras kepalanya. Malam itu, perusahaan tiba-tiba memiliki proyek mendesak.
Aku lembur hingga pukul 11 malam. Baru menyeret tubuhku yang lelah kembali ke rumah. Aku mengeluarkan kunci untuk membuka pintu menyambutku. Bukan lampu hangat dan meja makan hangat seperti biasanya. Melainkan sepucuk surat wasiat. Hatiku langsung berdebar kencang. Firasat yang sangat buruk. Seperti air pasang yang dingin. Seketika menenggelamkan seluruh anggota tubuhku. Aku bahkan tidak sempat mencuci diri agar sadar. Seperti orang gila aku menerobos masuk ke kamarnya. Kamar itu kosong melompong. Di ranjang, pakaian baru yang kubelikan untuknya. Bahkan tertata rapi seperti baru. Di nakas, tergeletak tenang selembar kertas yang basah oleh air mata dan sedikit kabur. Kak Si Hao. Terima kasih atas perhatianmu selama ini. Inilah hari-hari paling bahagia. Paling membahagiakan yang pernah kujalani dalam hidupku. Aku tidak bisa lagi menjadi beban bagimu. Kamu pantas mendapatkan gadis yang lebih baik. Lupakan aku. Setiap kata dalam surat Liu Ruyan seperti pisau. Setiap kata seperti pisau tajam. Menghunus jantungku dengan kejam. Aku menggenggam lembaran kertas tipis itu. Tanganku gemetar hebat seolah ingin merobeknya menjadi berkeping-keping. Gadis bodoh ini? Gadis paling bodoh di seluruh dunia ini. Aku seperti orang gila berlari keluar rumah. Sambil berlari di sepanjang jalanan yang gelap gulita. Sambil gemetar meneleponnya. Telepon tersambung. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Aku menyusuri rute yang biasanya paling kami sukai untuk berjalan-jalan bersama. Mencari berulang kali sambil berteriak memanggil namanya. Liu Ruyan. Liu Ruyan. Keluarlah. Malam semakin larut. Selain gemas suaraku sendiri, tidak ada jawaban. Hatiku seiring dengan kekecewaan yang berulang kali. Sedikit demi sedikit tenggelam ke dalam jurang yang tak berdasar. Akhirnya, ketika aku hampir putus asa, aku akhirnya menemukannya di bangku tepi sungai tempat kami pertama kali bertemu. Dia masih meringkuk sendirian di bangku dingin seperti saat pertama kali aku melihatnya. Memeluk erat lututnya. Kurus kecil seperti gumpalan. Bayangan yang bisa ditelan oleh malam kapan saja. Mendengar langkah kakiku. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ketika dia melihatku yang penuh keringat. Terengah-engah. Di matanya yang penuh air mata. Tertulis keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kenapa kamu datang? Aku tidak bisa lagi mengendalikan emosiku. Dengan sigap aku bergegas menghampirinya. Lalu memeluknya erat-erat dengan erat. Tenaga yang aku gunakan begitu besar hingga seolah-olah aku ingin meremasnya ke dalam sumsum tulangku. Tidak akan pernah membiarkannya meninggalkanku sedikit pun. Mengapa pergi? Mengapa pergi tanpa memberitahuku sepatah kata pun? Tahukah kamu aku hampir gila karena cemas? Suaraku bergetar tak terkendali karena kegembiraan dan ketakutan. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri di pelukanku. Menangis dengan keras. Menangis terengah-engah. Itu 500.000. Aku tidak akan bisa melunasinya seumur hidupku. Kak Si Hao. Aku tidak bisa menghancurkan hidupmu demi diriku sendiri. Bodoh. Kamu bodoh. Aku memegang wajah kecilnya yang penuh air mata. Menatap matanya yang jernih yang telah dibersihkan oleh air mata. Mengatakan kata demi kata dengan sangat serius. Dengarkan, tentang masalah uang. Kamu tidak perlu khawatir selamanya. Matanya yang berlinang air mata dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Aku menarik napas dalam-dalam. Tahu aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku mengeluarkan ponselku. Menelepon ayahku di depannya. Dan langsung menekan tombol speaker. Ayah, permainannya sudah selesai. Suaraku tenang dan membawa semacam akhir yang tak terbantahkan. Aku membutuhkan tim ahli jantung terbaik di negara ini. Segera datang ke alamatku di sini. Aku akan mengirimkannya kepadamu nanti. Di ujung telepon sana hening selama beberapa detik. Kemudian datang suara mantap seperti gunung dari ayahku, si Zheng Xiong. Kirimkan alamatnya. Selain itu, Tuan Muda, selamat datang kembali. Tuan Muda kecil, Liu Ruyan, menatapku dengan tatapan kosong. Dan juga melihat ponsel di tanganku yang masih berdering.
Seluruh dirinya tercengang. Seolah-olah mendengar sesuatu. Dongeng. Aku menutup telepon. Menatap matanya yang penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Sambil tersenyum pahit, aku menghela napas. Maafkan aku. Ruyan, aku telah membohongimu. Keesokan paginya, saat langit baru mulai menyingsing, sejajaran Rolls-Royce Phantom berwarna hitam dengan konfigurasi terbaik diam-diam berhenti di bawah gedung apartemen kami yang bobrok ini. Seperti sekelompok binatang buas hitam yang berhibernasi yang tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Membentuk dampak visual yang kuat. Orang yang pertama keluar dari mobil itu. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas yang dibuat khusus. Dengan sikap yang luar biasa. Dia adalah ayahku, si Zheng Xiong. Dalam daftar orang terkaya Forbes. Ketua grup Shengxi yang selalu berada di peringkat atas. Di belakangnya ada sekelompok dokter yang mengenakan jas putih. Membawa berbagai instrumen medis yang presisi. Siapapun yang diambil dari orang-orang ini adalah tokoh tingkat guru besar di bidang bedah jantung domestik dan bahkan internasional. Adegan ini sebanding dengan film blockbuster. Segera menarik perhatian tetangga di seluruh gedung. Mereka semua menjulurkan kepala dari jendela. Berbisik satu sama lain. Berdiskusi dengan ramai. Ya Tuhan. Rumah siapa ini? Pemandangan yang begitu besar. Sedang syuting serial TV. Sepertinya tinggal di 502. Anak laki-laki itu bernama Xiao Shen Mekaer. Tidak mungkin, kan? Bukankah dia hanya seorang pekerja kantoran biasa? Kemarin aku masih melihatnya pulang kerja naik sepeda listrik. Bagaimana bisa Liu Ruyan berdiri di sisiku? Melihat pemandangan di depan mataku yang melampaui batas kognisi realitas. Seluruh dirinya tercengang. Tangan kecilnya dengan erat mencengkeram sudut pakaianku karena gugup. Ujung jarinya dingin. Ayahku berjalan dengan langkah mantap di depan kami. Dia pertama-tama melihat Liu Ruyan di sampingku dari atas ke bawah. Mata tajamnya yang telah melihat banyak orang. Memancarkan sedikit kelembutan dan kepuasan. Kemudian dia berbalik menghadapku dan memulihkan sikap ketuanya yang serius. Aku membawakan sisa urusan untukmu. Kamu sendiri yang menanganinya. Jangan membuatku dan ibumu khawatir lagi. Setelah selesai berbicara, dia tidak lagi melihatku dan membawa tim ahli itu. Langsung naik ke atas. Dengan sangat perhatian memberi kami ruang untuk berbicara secara pribadi. Kak Si Hao. Sebenarnya apa yang terjadi? Suara Liu Ruyan bergetar. Dia menatapku. Matanya dipenuhi dengan kebingungan dan kegelisahan. Aku menarik tangannya yang dingin dan berjalan ke tepi sungai. Melihat permukaan sungai yang tenang. Perlahan-lahan mengungkapkan segalanya kepadanya. Nama saya Si Hao, satu-satunya pewaris Shengxi Group. Alasan mengapa saya menyamar sebagai orang biasa adalah karena saya menceritakan kepadanya tentang kegagalan hubungan saya. Kejijikan dan keraguan saya terhadap uang dan sifat manusia. Tanpa reservasi. Saya hanya ingin mencari seseorang yang bukan karena uang saya. Bukan karena identitas saya. Tetapi benar-benar. Karena saya, orang yang menyukai saya menoleh dan menatapnya dengan mata berbinar. Mataku dipenuhi dengan kesungguhan dan kasih sayang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang saya cintai adalah ketika saya tidak punya apa-apa. Yang akan tersipu karena saya membeli t-shirt seharga puluhan yuan. Akan puas dengan makanan gagal yang saya buat. Akan menangis karena kata-kata kasar yang jahat. Akan karena memilih untuk mempercayai uang saya. Identitas saya. Ini semua hanyalah pelengkap saya. Tapi kamu, Liu Ruyan, adalah hidupku. Liu Ruyan mendengarkan pengakuan saya dengan linglung. Air mata seperti manik-manik yang putus. Tak terkendali. Terus-menerus jatuh. Tapi kali ini, air matanya bukan lagi karena ketakutan dan keputusasaan. Tetapi karena sentuhan dan kebahagiaan yang luar biasa. Dia tiba-tiba menerjang ke pelukanku. Memelukku erat dengan seluruh kekuatannya. Seolah ingin menyatukan dirinya ke dalam hidupku. Si Hao, aku juga mencintaimu. Saat itu, matahari tepat menembus awan, menyinari tubuh kita.
saat angin dengan lembut meniup rambutnya. Operasi diatur dengan sangat cepat. Ayahku menggunakan Shengxi Group. Semua sumber daya dan hubungan di seluruh dunia. Mengundang tim bedah jantung terbaik di dunia. Menggunakan teknologi dan peralatan medis tercanggih. Untuk memastikan operasi berjalan lancar. Saya berjaga di koridor panjang di luar ruang operasi. Untuk pertama kalinya mengalami apa yang disebut menjalani hari seperti bertahun-tahun. Waktu berlalu setiap menit dan detik. Lampu merah operasi di pintu ruang operasi seperti pedang yang tergantung di hatiku. Membuat setiap napasku terasa menyiksa. Ayahku selalu berada di sisiku. Dia melihat kegelisahanku. Jarang sekali tidak dimarahi. Aku hanya berjalan mendekat dan menepuk bahuku. Menghiburku dengan suara tenangnya yang biasa. Tenang saja. Gadis itu adalah gadis yang baik. Musuh memiliki bantuan dari surga. Tidak akan terjadi apa-apa. Entah sudah berapa lama. Mungkin beberapa jam. Mungkin berabad-abad akhirnya lampu ruang operasi padam. Dokter bedah keluar dari dalam. Melepas masker yang basah oleh keringat. Dengan sedikit kelelahan di wajahnya. Namun senyum bahagia yang sulit disembunyikan. Operasi Tuan Si sangat berhasil. Pasien telah keluar dari bahaya. Mendengar kalimat ini, sarafku yang tegang hingga batasnya langsung putus. Kakiku lemas. Hampir berlutut langsung di tanah. Liu Ruyan didorong keluar dari ruang operasi oleh perawat. Meskipun wajahnya masih sangat pucat. Namun napasnya sudah menjadi stabil dan kuat. Aku memegangnya. Tangan dingin yang masih diinfus itu menempel di pipiku. Batu besar yang sudah lama menggantung di hatiku akhirnya jatuh ke tanah. Hari-hari berikutnya, aku membatalkan semua urusan perusahaan. Tidak beranjak selangkah pun dari ruang VIP terbaik. Merawatnya secara pribadi. Menyuapinya makanan. Mengelap tubuhnya. Membacakan buku cerita. Menceritakan lelucon. Orang tuaku juga hampir setiap hari pergi ke rumah sakit. Merebus berbagai macam makanan bergizi mahal untuk dikirim. Tatapan mereka pada Liu Ruyan. Bahkan lebih ramah dan menyayangi daripada melihatku, putra kandung mereka. Ibuku bahkan memegang tangan Liu Ruyan. Dengan mata merah. Merasa sangat kasihan. Anak baik, kamu telah menderita. Mulai sekarang kamu adalah putri keluarga Si kami. Tidak ada seorang pun yang boleh menindasmu lagi. Di bawah tim medis terbaik dan perawatan yang cermat dari seluruh keluarga kami. Kondisi tubuh Liu Ruyan semakin membaik dari hari ke hari. Sementara itu, badai lain diam-diam sedang dipersiapkan di luar, pewaris Shengxi Group, Si Hao. Demi cinta rela membuat marah seorang putri. Hanya untuk membuat seorang gadis biasa tersenyum. Berita seperti ini, ditambah dengan kegelisahanku di lorong rumah sakit. Keburaman saat menelepon. Foto profil samping menyebar dengan cepat. Dan dengan cepat menjadi berita utama di halaman keuangan dan gosip hiburan utama. Meskipun fotonya buram. Itu cukup bagi beberapa orang yang berkepentingan untuk mengenalinya. Hari itu, aku sedang mengupas apel kesukaan Liu Ruyan. Asisten pribadiku mengetuk pintu dan masuk. Dan melapor kepadaku dengan ekspresi aneh. Tuan Si, ada seorang wanita bermarga bayi di bawah. Menyebutkan nama dan mengatakan ingin bertemu dengan Anda. Kami tidak bisa menghentikan tanganku yang sedang mengupas apel. Berhenti sejenak. Temui dia, aku mengucapkan dua kata dengan acuh tak acuh. Bahkan tidak mengangkat kelopak mataku. Dia berkata, dia adalah mantan pacarmu bernama Bai Ningbing. Dan dia juga berkata jika kamu tidak menemuinya. Aku belum berbicara. Liu Ruyan di ranjang rumah sakit berbicara lebih dulu. Dia memberiku senyuman lembut dan tegas, pergilah. Beberapa hal harus dijelaskan. Aku menatap matanya yang jernih. Mengangguk. Membungkuk dan mencium keningnya. Tunggu aku kembali. Aku datang ke kedai kopi di lantai bawah rumah sakit. Bai Ningbing sedang duduk gelisah di dekat jendela. Melihatku muncul, dia segera berdiri seperti kucing yang diinjak ekornya. Dengan ekspresi kompleks dari sanjungan dan penyesalan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ahao.
Ternyata kamu adalah pemilik grup Shengxi. Aku langsung memotongnya. Pertunjukan yang menjijikan itu. Dengan nada dingin. Tanpa sedikit pun kehangatan. Ahao. Aku salah. Aku benar-benar salah. Dia mengatakan itu sambil menangis seperti air yang mengalir deras. Aktingnya lebih brilian daripada ratu film yang sedang naik daun. Aku tidak tahu kamu adalah tuan muda grup Shengxi. Akulah yang tidak tahu berterima kasih. Akulah yang buta. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Kami mulai lagi. Bersumpahlah bahwa aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Sambil berkata. Dia mencoba meraih tanganku. Tetapi aku menghindarinya dengan gerakan menyamping yang jahat. Aku mencibir. Menatap wajahnya yang munafik itu. Merasa sangat ironis. Dulu, ketika kau mempermalukanku di depan semua orang di restoran barat. Mengapa kau tidak pernah berpikir untuk memberiku kesempatan untuk menjelaskan? Kau menggandeng pria tua dan jelek itu. Menertawakan Liu Ruyan dengan kata-kata paling beracun, mengatakan dia sakit-sakitan. Ketika dia sakit-sakitan. Mengapa kau tidak pernah berpikir untuk memberinya kesempatan untuk membela diri? Wajah Bai Ningbing. Merah. Putih. Terbungkam olehku. Bai Ningbing, orang harus membayar harga yang sesuai untuk pilihan mereka. Aku menatapnya dari atas. Tanpa sedikit pun belas kasihan di mataku. Kau memilih materi. Jadi jangan berbalik dan berfantasi untuk mendapatkan kembali perasaan yang telah kau buang dengan tanganmu sendiri. Di antara kita, sejak kau naik ke mobil BMW itu, semuanya sudah berakhir. Setelah selesai berbicara, aku berdiri. Bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Aku merasa jijik. Apakah kau akan pergi? Karena wanita itu? Dia berteriak histeris di belakangku. Apakah karena si miskin, tidak berguna, sakit-sakitan itu? Apa yang lebih baik darinya? Aku berhenti. Tidak menoleh ke belakang. Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Dan aku akan segera bertunangan dengannya. Jadi, Nona Bai, tolong jangan muncul di hadapan kami lagi di masa depan. Jika tidak, aku tidak berani menjamin apakah perusahaan Tuan Wang masih bisa melihat matahari. Aku mengucapkan kata-kata dingin dan berbau peringatan ini. Dan pergi dengan langkah besar tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku terdengar suara tangisnya yang benar-benar hancur. Setelah Liu Ruyan pulih dan keluar dari rumah sakit. Seluruh dirinya seperti dilahirkan kembali. Menghilangkan siksaan penyakit yang sudah lama dideritanya. Dia seperti bunga yang telah dicuci bersih oleh air hujan. Dan mekar kembali dengan vitalitas dan energi yang tipis. Pipi yang tadinya pucat menjadi merah dan penuh. Penuh dengan kolagen. Tubuh kurusnya yang seolah bisa ditiup angin pun menjadi sedikit lebih berisi. Berubah menjadi anggun. Lebih penting lagi, ada cahaya di matanya. Semacam kepercayaan diri yang ceria terhadap masa depan. Penuh dengan cahaya harapan tak terbatas. Dulu kucing kecil yang penakut dan ketakutan itu. Di bawah cinta dan perlindunganku. Akhirnya melepaskan semua kegelisahan dan rendah diri. Berubah menjadi setangkai mawar unik yang bisa mekar dengan bebas di bawah sinar matahari. Orang tuaku sudah lama menganggapnya sebagai calon menantu perempuan. Mencintainya seperti putri kandung mereka sendiri. Terlebih lagi, mereka ingin membawanya setiap hari. Secara pribadi mengajarinya berbagai tata krama. Membawanya ke berbagai jamuan makan dan acara masyarakat kelas atas. Awalnya, Liu Ruyan masih sedikit tidak terbiasa dengan kehidupan mewah ini. Tapi dia sangat pintar. Dan juga baik. Belajarnya sangat cepat. Tidak lama kemudian, dengan temperamennya yang lembut dan baik hati serta tutur katanya yang elegan dan pantas, dia memenangkan hati semua kerabat dan teman keluarga kami. Seluruh lingkaran kelas atas tahu. Gadis bernama Liu Ruyan yang digenggam keluarga Si di telapak tangan mereka sudah ditetapkan. Calon nyonya rumah 10 terbaik di masa depan. Aku mendukungnya untuk kembali ke kampus. Menyelesaikan upacara kelulusan studinya yang terhenti karena sakit. Hari itu, aku sendiri mengemudi ke sekolah untuk menjemputnya, dia mengenakan toga hitam.
Memakai topi toga. Memeluk seikat besar bunga matahari yang kuberikan. Di bawah sinar matahari yang cerah. Tertawa lebih cerah dari matahari. See how? Aku lulus. Dia seperti burung kecil yang bahagia. Berlari ke arahku. Dan langsung memelukku. Selamat temanku Liu. Mohon bimbingannya di masa depan. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya. Mataku penuh dengan kasih sayang. Teman-temannya di sekitarnya menatap kami dengan tatapan ramah dan iri. Aku tahu yang mereka iri bukan hanya hubungan kami. Identitas dan status yang tampaknya sangat berbeda. Tetapi juga cinta murni di mata kami yang tidak tercampur dengan kotoran apapun. Orang tuaku melihat hubungan kami stabil. Setiap 3 hari sekali mereka mulai mendesak pernikahan. Anak nakal. Masih menunggu apa lagi? Cepat selenggarakan pernikahan untukku. Aku sudah tidak sabar menimang cucu. Ayahku sambil minum anggur di meja makan. Sambil mengetuk mangkuk. Memberiku ultimatum. Aku tersenyum melihat Liu Ruyan di sampingku. Dia tersipu malu mendengar perkataan ayahku. Malu menundukkan kepala. Mengambil nasi dari mangkuk sedikit demi sedikit. Sebenarnya aku sudah mulai mempersiapkan lamaran sejak lama. Tapi aku tahu dia tidak suka kemewahan. Hal-hal boros yang hanya untuk pamer. Hubungan kita dimulai dari hal yang paling sederhana. Momen yang paling murni. Dan harus menggunakan cara yang paling tulus. Cara yang paling murni sebagai saksi cinta kita. Aku menepati janji diamku di awal. Di akhir pekan dengan cuaca cerah. Membawanya ke tepi pantai. Bukan pesta liburan mewah di luar negeri. Hanya sepeta pantai umum yang sangat biasa tapi bersih di samping kota kita ini. Sore itu, matahari terbenam berwarna oranye mewarnai seluruh langit dan laut menjadi warna yang hangat. Angin laut bertiup lembut, membawa sedikit rasa asin yang lembab. Kami berjalan-jalan di pasir yang lembut. Memungut kerang warna-warni yang terdampar di pantai oleh ombak. Aku meraih tangannya. Di tengah tatapannya yang terkejut, aku perlahan berlutut dengan satu lutut. Aku tidak mengeluarkan cincin berlian merah muda sebesar telur merpati yang sudah lama aku siapkan. Yang aku keluarkan dari saku adalah gelang yang aku buat sendiri dari kerang-kerang indah yang baru saja kita pungut bersama. Dirangkai dengan tangan. Meskipun terlihat agak kasar. Namun menyimpan kenangan terindah di antara kita. Unik dan tanpa suara. Nyonya Liu Ruyan. Aku mengangkat kepala. Melihat kedua matanya yang langsung berkaca-kaca karena terkejut dan terharu. Dengan suara yang paling serius dan paling dalam perasaanku yang pernah aku miliki. Aku tidak punya mobil. Tidak punya apa-apa. Juga tidak punya mahar. Aku hanya punya hati yang selamanya mencintaimu dan janji untuk meniup rambutmu seumur hidup. Aku ingin menggunakan seluruh hidupku untuk terus menjadi koki pribadi, sopir pribadi, dan pengering rambut pribadi. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Air matanya sekali lagi jatuh seperti butiran manik-manik yang putus talinya. Tapi kali ini, wajahnya memancarkan kebahagiaan yang paling besar di dunia. Senyum yang paling berseri-seri. Dia tidak berbicara. Hanya terisak dan mengangguk dengan kuat ke arahku. Aku memasangkan gelang kerang unik itu dengan lembut di pergelangan tangannya yang ramping. Lalu berdiri. Memeluknya erat. Debur ombak. Pasang naik dan turun. Seolah mengirimkan berkat abadi bagi pasangan yang telah melewati ujian ini. Pernikahan kami tidak diadakan secara besar-besaran. Juga tidak mengundang media manapun. Hanya mengundang keluarga dan teman terdekat. Di sebuah gereja putih yang menghadap laut biru. Di hadapan semua orang. Kami bertukar cincin. Dan mengucapkan janji setia seumur hidup. Kehidupan setelah menikah sederhana, hangat, dan penuh kebahagiaan. Kami melakukan perjalanan keliling dunia bersama. Di bawah menara Eiffel di Paris. Berciuman. Menyaksikan matahari terbenam di tepi laut Aegea di Santorini. Mengejar cahaya aurora yang indah di Islandia. Menjelajahi setiap gunung dan sungai di dunia. Meninggalkan jejak cinta kita. Kami juga meringkuk bersama di sofa empuk untuk menonton film lama. Berdebat tentang hal-hal sepele.
Lalu saling berpelukan erat dalam pelukan hangat masing-masing dan tertidur lelap. Kami bereksperimen dengan resep baru di dapur bersama. Sering membuat dapur berantakan. Lalu saling menatap dengan wajah penuh tepung. Tertawa bersama. Aku masih koki eksklusifnya. Setiap hari membuatkan makanan enak untuknya dengan berbagai cara. Melihatnya menyipitkan mata dengan bahagia seperti anak kucing yang hangat. Adalah pencapaian dan kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Dia juga tidak menjadi seorang istri dari keluarga kaya yang dimanja dan tidak melakukan apa-apa seperti yang dipikirkan orang lain. Dia menggunakan uang yang kuberikan untuk mendirikan yayasan amal atas namanya. Yang secara khusus digunakan untuk membantu mereka yang seperti dirinya dulu. Menderita penyakit jantung bawaan. Tetapi tidak mampu membayar biaya operasi yang mahal. Dia sangat sibuk setiap hari. Berlari ke sana kemari untuk urusan yayasan. Tetapi wajahnya selalu memancarkan aura kepenuhan dan kebahagiaan yang terpancar dari dalam dirinya. Dia telah menemukan nilai hidupnya sendiri. Dan juga menjadi cahaya bagi lebih banyak orang. Menerangi keluarga-keluarga yang pernah terperosok dalam kegelapan dan keputusasaan seperti dirinya. Terkadang aku melihatnya di bawah sinar matahari yang cerah. Dengan sabar dan lembut berbicara dengan anak-anak itu. Akan tiba-tiba teringat malam dingin saat pertama kali kita di penjara. Gadis yang meringkuk di bangku tepi sungai, kesepian dan tak berdaya. Menggigil kedinginan. Seolah-olah itu adalah kehidupan masa lalu. Tetapi kebaikan yang terukir dalam tulangnya. Kemurnian dan ketabahan. Tidak pernah berubah sedikit pun. Apa yang sedang dipikirkan suamiku? Begitu asyik. Dia menyelesaikan pekerjaannya dan berjalan ke sisiku. Memeluk pinggangku dengan lembut dari belakang. Aku berbalik dan memeluknya. Menunduk. Memberikan ciuman lembut di dahinya. Sedang memikirkan. Kehidupan masa laluku, aku menyelamatkan seluruh galaksi. Sehingga aku sangat beruntung. Menemukanmu, harta yang unik. Dia tertawa mendengar perkataanku. Berjinjit. Berinisiatif mencium bibirku dengan ciuman ringan yang membawa aroma matahari. Aku juga di luar jendela. Matahari bersinar cerah. Angin sepau-sepau bertiup lembut. Waktu berlalu dengan damai. Aku tahu. Inilah dongeng yang paling sederhana yang kuinginkan. Dan yang paling abadi.